Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif MPDI dan yang terhormat teman-teman sekalian yang saya cintai. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini adalah video untuk UAS mata kuliah Hikmatul Tasyrik. Di video kali ini saya akan menjawab di soal UAS Hikmatul Tasyrik yang nomor kedua, yaitu tentang sholat, puasa, zakat. Apa hikmahnya disyariatkan sholat, puasa, zakat, dan berikan bandingan lain bahwa ada aspek-aspek ibadah Islam yang hampir mirip dengan kewajiban agama lain. Dan di video kali ini saya akan menjawab soal yang nomor 2 tersebut. Oke, yang pertama kita bicara tentang hikmah sholat. Hikmah sholat tentunya adalah landasan pokok hubungan manusia, di mana kita sebagai manusia harus beriman kepada Allah melalui sholat tersebut. Jadi hikmahnya adalah lebih mengingatkan diri kita terhadap Allah dan mengingat Rasul-Rasul kita dan mengingat sholat sebagai jalan yang lurus. Itu hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua adalah kemantapan akidah pada jiwa seseorang dan dinamika iman yang ada dalam hatinya akan menentukan kualitas istiqomahnya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamika keimanan seseorang yang ada dalam hatinya itu sangat menentukan keistiqomahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang intinya yang kedua ini adalah kemantapan hati seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Hikmah yang ketiga adalah sholat mencerminkan pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hak-hak dan uluhiyah. Yang nomor 4, sholat merupakan pembaruan hubungan dan janji, pensucian masa lalu dan pembukaan lembaran baru dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat juga merupakan pembaruan atau janji dan penyucian dari masa lalu yang buruk menjadi pembaruan masa depan yang lebih baik. Yang hikmah nomor 5, menegakkan sholat berarti meninggalkan semua larangannya dan mengerjakan semua perintahnya. Ini sudah jelas ya. Jadi sholat itu intinya kita mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangannya dan mengerjakan semua perintah Allah tersebut. Yang kedua kita bicara tentang hikmah puasa. Hikmah puasa tentunya yang paling inti itu kita menahan rasa lapar, haus akan makanan dan minuman ya. Karena sejatinya puasa itu kesabaran kita, nafsu kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa tersebut. Namun hikmah puasa itu sendiri adalah menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah, karena sama-sama menahan rasa lapar dan haus serta ketentuan-ketentuan lainnya, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan suka memberi serta peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu. Hikmah puasa adalah menumbuhkan sifat amanah, karena yang dapat mengetahui apakah seseorang puasa atau tidak hanyalah Allah dan kita sendiri. Hikmah puasa juga menjaga kesehatan jasmani. Hikmah puasa juga menanamkan sifat jujur dan disiplin, dan meningkatkan rasa syukur nikmat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya hikmah zakat. Hikmah zakat terbagi menjadi 2, yaitu hikmah untuk si pemberi zakat dan si penerima zakat.
Hikmah untuk bagi yang membayar zakat itu adalah sebagai bukti keimanan kepada Allah, dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, dapat mengobati hati dari cinta kepada dunia, menarik rasa simpati dan cinta, mensucikan, mengembangkan dan memberkahkan harta. Jadi kalau kita zakat itu jadi berkah harta kita dan mendapat pahala juga tentunya. Dapat mensucikan juga dari sifat kikir. Nah, dengan kita membayar zakat, tidak hanya kita bersedekah, namun juga mensucikan pikiran dari sifat-sifat tercela, contohnya sifat kikir tersebut. Nah, hikmah zakat juga ada bagi orang yang menerima zakat, yaitu memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan si penerima agar dapat menunaikan kewajibannya baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, mengembangkan sistem perekonomian yang islami, terus agar harta tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya saja, yang selanjutnya mengikis sifat meminta-minta. Jadi untuk kita yang penerima zakat, kan kita nggak minta, tapi kita sebagai menerima, jadi kita tidak meminta, jadi kita menghindari sifat minta-minta tersebut. Itu hikmah untuk yang menerima zakat. Hikmah haji yaitu simbol terbentuknya berbagai amalan, simbol penyerahan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Hikmah haji adalah juga manifestasi prinsip Islam, manifestasi ukhuwah Islamiyah, di mana umat Islam secara nyata bahwa mereka adalah saudara bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan hikmah haji juga adalah madrasah, tempat penggembelengan yang mengantarkan manusia ke peringkat yang lebih tinggi. Itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah berikan bandingan dari agama lain bahwa aspek-aspek ibadah Islam yang hampir mirip dengan kewajiban ibadah agama lain. Sebagai contoh, syariat puasa. Puasa bukan hanya ada dalam Islam, namun juga ada pada agama lain. Jadi puasa itu bukan hanya di Islam saja ya, melainkan ada juga di agama lain. Kalau dalam Buddha itu puasa disebut sebagai uposatha. Tanggal puasa tergantung pada aliran Buddha yang diikuti, namun mereka sama-sama mengikuti perhitungan kalender Buddhis. Nah, ketika berpuasa di Buddha ini, puasanya itu diperbolehkan minum, namun tidak diperbolehkan makan. Bedanya cuma itu, puasa di Buddha. Kalau di Islam kan boleh, tidak boleh semuanya, tidak boleh makan minum. Di Buddha minum tidak apa-apa, cuma tidak boleh makan. Dan di Buddha itu juga puasa tidak hanya menahan lapar ya, juga ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan seperti tidak berbohong, tidak menonton hiburan, atau menonton hal-hal yang tidak baik, memakai kosmetik, parfum dan lain-lain, itu tidak boleh di Buddha. Nah, puasa dalam agama Katolik adalah puasa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari, dihitung dari hari Rabu hingga Jumat Agung. Umat Katolik mengenal istilah berpantang dan berpuasa. Berpuasa wajib bagi mereka yang berusia 18 tahun. Jadi di sana yang wajib untuk puasa Prapaskah itu umur 18, sementara puasa berpantang wajib untuk mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Berpantang itu dilakukan dengan cara menghindari diri dari melakukan hal-hal yang disukainya, misal makan daging, garam, atau merokok. Itu yang ada di Katolik. Yang ada di Hindu, puasa dalam Hindu disebut dengan upawasa. Upawasa ada yang wajib dan ada yang tidak wajib.
Upawasa yang wajib misalnya adalah upawasa Siwaratri. Umat Hindu tidak boleh makan dan minum dari matahari terbit hingga terbenam. Ini agak mirip ya sama Islam ya. Dari matahari terbit hingga terbenam. Ini sama sih konsepnya kalau di puasa Islam. Lalu puasa Nyepi yang dilakukan dengan cara tidak makan dan minum sejak fajar hingga fajar keesokan harinya. Ini dari pagi sampai pagi, itu lebih lama lagi waktunya kalau puasa Nyepi yang di agama Hindu. Puasa di agama Yahudi adalah namanya puasa Ta'anit dalam agama Yahudi, dibagi menjadi dua, yaitu pada hari besar Yom Kippur dan Tisha B'Av. Ester dan puasa Gendalia. Pada saat puasa mereka tidak diperkenankan untuk makan dan minum, berhubungan seks, mengenakan sepatu kulit, dan khusus pada hari Yom Kippur umat Yahudi tidak diperkenankan untuk menggosok gigi. Kecuali pada Yom Kippur puasa tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, sehingga apabila puasa selain puasa Yom Kippur jatuh pada hari Sabat, para rabi akan memutuskan hari pengganti untuk berpuasa. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan syariat puasa di agama Islam dan agama lain itu sebenarnya perbedaannya dikit ya, cuma dari cara-caranya aja, tapi kurang lebih aturannya sama, yaitu menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Tuhan mereka masing-masing. Jadi pada intinya syariat puasa itu dalam semua agama adalah meningkatkan ketaatan kepada yang menciptakannya, yaitu Tuhan mereka masing-masing, seperti itu. Dan mungkin sekiranya segini aja video UAS dari matkul Himmatul Tasri ini. Apabila semua penjelasan saya tersebut kurang jelas atau kurang lengkap, bisa kita diskusi di kolom komentar dan kita belajar bareng nanti. Oke? Jadi apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.